Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang ikatan kimia. Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa ada beberapa jenis ikatan kimia, yaitu yang pertama ikatan ion atau elektrovalen, kemudian yang kedua ikatan kovalen, dan berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah berbicara tentang ikatan ion atau elektrovalen. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen adalah suatu ikatan kimia di mana terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Dan ini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Unsur non-logamnya itu bisa berasal dari golongan 1A, di mana golongan 1A ini hanya unsur hidrogen saja yang biasa mengadakan ikatan. Kemudian unsur non-logam yang lain adalah unsur dari golongan 4A, yaitu karbon dan silikon. Kemudian unsur non-logam dari golongan 5A, nitrogen dan fosfor. Kemudian unsur non-logam dari golongan 6A adalah unsur oksigen dan unsur belerang. Kemudian untuk unsur non-logam dari golongan 7A, itu adalah unsur fluor, klor, brom, dan iod. Antar unsur non-logam dari golongan 1A dengan unsur non-logam dari unsur 4A, 5A, 6A, 7A bisa mengadakan ikatan kimia untuk membentuk ikatan kovalen. Seperti contoh di sini H dengan Cl menjadi HCl. Kemudian HF, HBr, HI, kemudian di sini asam sulfida, kemudian di sini amoniak, kemudian di sini gas metana, kemudian air, dan seterusnya, yang mana ini semuanya adalah contoh dari unsur atau senyawa yang berikatan kovalen. Perlu ditegaskan kembali bahwa unsur-unsur mengadakan ikatan kimia dimaksudkan untuk mencapai kestabilan, di mana kriteria kestabilan yang dimaksud adalah memiliki struktur konfigurasi elektron seperti unsur gas mulia, di mana memiliki elektron valensi atau elektron terluar sebanyak 2 elektron yang disebut dengan aturan duplet, atau memiliki 8 elektron yang disebut dengan aturan oktet. Untuk bisa memahami bagaimana pembentukan ikatan kovalen, maka kita harus mengetahui elektron valensi dari unsur-unsur non-logam. Di sini ada unsur-unsur hidrogen, karbon, silikon, nitrogen, fosfor, oksigen, belerang, fluor, klor, brom, dan iod, dengan masing-masing memiliki nomor atomnya yang kemudian kita konfigurasikan. Hidrogen elektron terluarnya 1, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Kemudian karbon dengan nomor atom 6, konfigurasinya adalah seperti ini. Nah, di sini elektron valensinya 2 ditambah 2, yaitu 4. Kemudian silikon dengan nomor atom 14, konfigurasinya seperti ini. Elektron terluarnya adalah 2 ditambah 2, yaitu 4. Kemudian nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasinya seperti ini. Elektron pada kulit terluarnya adalah 2 ditambah 3, yaitu 5 elektron. Kemudian untuk fosfor kita lihat di sini 2 ditambah 3 berarti elektron valensinya 5. Kemudian oksigen elektron valensinya 2 ditambah 4, 6, dan seterusnya. Kemudian di sini elektron valensi sesuai dengan struktur Lewis. Hidrogen elektron valensinya 1 berarti kita tulis noktahnya 1. Kemudian karbon elektron valensinya 4, kita tulis noktahnya sebanyak 4. Demikian juga silikon, elektron valensinya 4, berarti kita tulis noktahnya sebanyak 4. Dan di sini juga elektron valensinya 5, kita tulis noktahnya sebanyak 5. Dan seterusnya. Kemudian di sini adalah kolom kekurangan elektron. Hidrogen memiliki elektron valensi sebanyak 1. Untuk bisa memenuhi aturan duplet, berarti hidrogen memiliki kekurangan elektron sebanyak 1. Nah, untuk karbon tidak berlaku aturan duplet. Untuk karbon berlaku aturan oktet, yaitu mencapai 8 elektron untuk kestabilannya.
Maka di sini karbon memiliki kekurangan elektron sebanyak 4. Silikon memiliki elektron valensi sebanyak 4, berarti memiliki kekurangan elektron sebanyak 4. Untuk nitrogen dengan elektron valensi sebanyak 5, berarti memiliki kekurangan elektron sebanyak 3 untuk mencapai aturan oktet. Fosfor yang memiliki elektron valensi sebanyak 5, untuk mencapai aturan oktet, maka fosfor memiliki kekurangan elektron sebanyak 3. Untuk oksigen memiliki kekurangan elektron sebanyak 2, belerang juga memiliki elektron valensi sebanyak 6, berarti memiliki kekurangan elektron sebanyak 2. Untuk fosfor, klor, brom, dan iod, masing-masing memiliki elektron valensi sebanyak 7, berarti memiliki kekurangan elektron sebanyak 1 elektron untuk mencapai aturan oktet. Sekarang kita perhatikan contoh senyawa yang berikatan kovalen tunggal. Di sini senyawa air merupakan hasil ikatan antara atom oksigen dengan 2 atom hidrogen. Atom oksigen di sini memiliki elektron valensi sebanyak 6. Oleh karena itu, untuk bisa stabil memenuhi aturan oktet, atom oksigen memerlukan 2 elektron. Masing-masing di sini didapatkan dari hidrogen dan hidrogen yang lainnya. Sehingga hasil pembentukan ikatannya adalah seperti ini, di mana di sini hidrogen sudah memenuhi aturan duplet, memiliki 2 elektron, di sini juga. Kemudian di atom oksigen bagian tengah, totalnya sudah memiliki 8 elektron, telah memenuhi aturan oktet. Nah, di sini ikatan antara O dengan H memiliki sepasang elektron ikatan, dapat digambarkan dengan tangkai 1 atau tangkai tunggal. Kemudian di sini juga pasangan elektron ikatan dapat digambarkan seperti ini. Sehingga untuk senyawa air, struktur Lewis-nya dapat digambarkan seperti ini ataupun seperti ini. Kemudian di sini juga untuk unsur hidrogen, hidrogen memiliki elektron valensi 1, memerlukan 1 elektron dari unsur lain. Di sini dengan temannya yang memiliki 1 elektron di kulit terluar juga dapat bergabung menghasilkan unsur H2 dengan ikatan kovalen seperti ini, memenuhi aturan duplet. Terdapat 1 pasang elektron ikatan, dapat digambarkan seperti ini. Kemudian Cl2, unsur Cl2, Cl memiliki 7 elektron valensi. Sementara ini juga Cl memiliki 7 elektron valensi. Keduanya dapat saling berikatan, saling menyumbang, menghasilkan ikatan seperti ini. Di mana Cl di sini elektron terluarnya sudah 8 elektron, yang ini juga sudah 8 elektron. Jadi masing-masing sudah memenuhi aturan oktet. Di sini pasangan elektron ikatan dapat digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen tunggal. Kemudian berikutnya adalah unsur N dapat berikatan dengan unsur hidrogen. Di mana di sini unsur N memiliki elektron valensi sebanyak 5, berarti memerlukan 3 elektron lagi untuk menjadi oktet. Unsur N di sini mendapatkannya dari unsur hidrogen 1, 2, dan 3. Sehingga ketika digabungkan, dibuat struktur Lewis-nya, akan terbentuk ikatan seperti ini. Di mana di sini ada pasangan elektron ikatan 1, 2, 3. Kemudian yang di sini adalah pasangan elektron bebas. Jadi kita lihat di bagian atom tengah, terdapat pasangan elektron ikatan di sini, dan di sini. Sementara di sini adalah pasangan elektron bebas. Ini merupakan ikatan kovalen tunggal, ini ikatan kovalen tunggal, dan ini ikatan kovalen tunggal. Itu juga dengan PCl3. Di sini P memiliki elektron valensi sebanyak 5 yang bertanda silang sini. 2, 3, 4, 5. Untuk stabil memerlukan 3 elektron dari unsur lain. Sementara Cl di sini yang memiliki 7 elektron valensi memerlukan 1 elektron untuk bisa memenuhi aturan oktet. Nah, Cl di sini mendapatkannya dari fosfor.
Kemudian fosfor juga mendapatkan 1 elektron dari Cl. Kemudian di sini juga sama, Cl memberikan 1 elektron untuk fosfor, fosfor juga memberikan 1 elektron untuk Cl. Di sini juga sama, Cl memberikan 1 elektron untuk fosfor, fosfor juga memberikan 1 elektron untuk Cl. Sedemikian sehingga pada akhirnya Cl di sini memenuhi aturan oktet, Cl di sini memenuhi aturan oktet, Cl di sini memenuhi aturan oktet, dan fosfor juga telah memenuhi aturan oktet. Jadi unsur-unsur tersebut semuanya sudah stabil. Ini merupakan ikatan kovalen tunggal, ini ikatan kovalen tunggal, ini ikatan kovalen tunggal, ini adalah pasangan elektron bebasnya. Berikutnya adalah contoh senyawa yang berikatan kovalen rangkap 2. Di sini kita ambil contoh senyawa karbon dioksida yang mengandung 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Di sini atom karbon sebagai atom pusat memiliki elektron valensi sebanyak 4. Agar bisa stabil memenuhi aturan oktet, maka atom karbon ini memerlukan 4 elektron, masing-masing berasal dari oksigen sebanyak 2 elektron, dan dari oksigen yang satunya lagi sebanyak 2 elektron. Sehingga kalau kita susun, struktur Lewisnya adalah seperti ini. Di sini karbon merupakan atom pusat, mendapatkan 2 elektron dari oksigen, sementara karbon juga memberikan 2 elektron kepada atom oksigen. Di sini juga sama, atom oksigen menyumbang sepasang elektron kepada atom karbon, kemudian juga atom karbon menyumbang sepasang elektron untuk atom oksigen. Sehingga di sini kita dapati atom oksigen sudah memiliki 8 elektron valensi, memenuhi aturan oktet. Karbon di tengah juga sudah memenuhi aturan oktet, memiliki 8 elektron valensi. Atom oksigen yang di pinggir sini juga sudah memenuhi aturan oktet, memiliki 8 elektron. Di sini kita lihat bahwa terdapat 2 pasang elektron antara C dengan O. Di sini juga sama, sehingga ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Dapat ditulis seperti ini. Selanjutnya, antara atom oksigen dengan atom oksigen yang lain dapat juga mengadakan ikatan kovalen, di mana atom oksigen di sini yang memiliki 6 elektron valensi memerlukan 2 elektron lagi supaya memenuhi aturan oktet. Sehingga antara atom oksigen dengan atom oksigen yang lainnya lagi dapat saling berikatan, masing-masing menyumbang sepasang elektron, sehingga masing-masing atom oksigen memiliki 8 elektron valensi. Nah, ini terjadi ikatan rangkap 2. Karena di sini ada 2 pasang elektron yang berikatan atau yang dipakai bersama. Sehingga 2 pasang elektron tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini. Berikutnya, contoh senyawa yang berikatan kovalen rangkap 3, kita ambil unsur nitrogen, N2. Di sini atom nitrogen memiliki elektron valensi sebanyak 5, berarti untuk stabil memenuhi aturan oktet memerlukan 3 elektron. Akan mendapatkannya dari atom nitrogen satunya lagi. Sehingga struktur Lewisnya akan terjadi seperti ini, di mana masing-masing atom nitrogen menyumbang sebanyak 3 elektron, sehingga total elektron dari tiap atom nitrogen di sini memiliki 8 elektron terluar. Begitu juga dengan atom nitrogen di sini. Sehingga keduanya memenuhi aturan oktet. 3 pasang elektron yang berikatan kovalen di sini dapat digambarkan dengan tangkai susun 3 seperti ini. Ini disebut dengan ikatan rangkap 3. Ada 2 sifat utama dari senyawa kovalen. Yang pertama, senyawa kovalen ada yang bersifat polar, artinya menghasilkan kutub, yaitu kutub positif atau kation dan kutub negatif atau anion. Nah, senyawa yang menghasilkan kutub ini sifatnya dapat larut dalam air. Nah, kita dapat mengetahui apakah suatu senyawa kovalen bersifat polar atau tidak, yaitu dengan melihat struktur Lewisnya yang memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Kemudian sifat senyawa kovalen berikutnya adalah yang non-polar, artinya tidak menghasilkan kutub.
Karena tidak menghasilkan kutub, maka senyawa kovalen nonpolar ini sukar larut di dalam air. Kita dapat mengetahui bahwa senyawa tersebut senyawa kovalen nonpolar dengan melihat struktur Lewisnya yang tidak memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah senyawa air. Di sini di atom pusatnya, yaitu atom oksigen, ada pasangan elektron yang bebas, yaitu yang di sebelah atas ini dan di sebelah bawah sini. Ini pasangan elektron yang tidak mengadakan ikatan, atau yang disebut dengan pasangan elektron bebas. Berikutnya juga adalah senyawa amoniak atau NH3. Di sini ada pasangan elektron bebas. Oleh karena itu, amoniak merupakan senyawa kovalen yang bersifat polar. Berikutnya juga PCl3 ini juga bersifat polar karena memiliki pasangan elektron yang bebas di atas sini. Nah, kemudian untuk yang nonpolar, kita ngambil contoh karbon dioksida atau CO2. Di sini, di wilayah atom pusatnya, atom karbon di sini semua elektronnya berpasangan. Di sini pasangan elektron ikatan, di sini juga pasangan elektron ikatan, sehingga tidak memiliki pasangan elektron bebas. Oleh karena itu, CO2 bersifat non-polar. Dengan demikian, gas CO2 itu tidak larut di dalam air. Dan selanjutnya, sebagai pembahasan akhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Di sini, di dalam ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom. Jadi tidak berasal dari kedua belah pihak, tetapi hanya berasal dari salah satu atom. Kita ambil contoh di sini, asam nitrat HNO3. Hanya satu, N-nya satu, O-nya ada 3. Kita lihat di sini, di dalam ikatannya, ini adalah ikatan kovalen rangkap 2, karena memiliki 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Ini berasal dari kedua belah pihak. Kemudian ini juga ikatan kovalen tunggal, pasangan elektron berasal dari kedua belah pihak, yaitu dari oksigen dan juga dari nitrogen, masing-masing menyumbang 1 elektron. Di sini juga merupakan ikatan kovalen tunggal, di mana pasangan elektron berasal dari hidrogen dan oksigen. Nah, tetapi untuk di sini, ini pasangan elektron berasal dari atom nitrogen, sementara atom oksigen tidak menyumbang pasangan elektron. Nah, oleh karena itu, ini merupakan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi dapat diberi simbol dengan tanda panah seperti ini. Nah, ini sebagai tanda bahwa elektron berasal dari atom nitrogen. Contoh selanjutnya adalah gas SO3. Di mana di sini kita bisa melihat, di sini pasangan elektron ada yang berwarna merah dan biru, berarti ini pasangan elektron berasal dari kedua belah pihak, ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian di sini yang biru ini hanya berasal dari atom belerang S. Di sini juga sama, pasangan elektron di sini berasal dari atom S, atom belerang. Oleh karena itu, di sini dan di sini merupakan ikatan kovalen koordinasi. Sehingga dapat kita gambarkan dengan tanda panah seperti ini. Ada 2, 1, 2. Demikian pembahasan kita tentang senyawa kovalen. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa, bila sudah dipahami, silakan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.